Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut. Jadi kali ini kita bahas kapal induk lagi nih bos. Nah, jadi seperti yang beberapa kali admin sebutkan dalam video-video sebelumnya dari dulu-dulu terkait skema pengadaan kapal induk dari Italia ITS Giuseppe Garibaldi, yaitu dalam bentuk hibah. Nah, kali ini konfirmasinya datang langsung dari Kemhan RI bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Konfirmasi ini pun disampaikan langsung oleh Kepala Biro Humas dan Infohan Sekjen Kemhan, yaitu Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait pada Jumat 13 Februari 2026 hari ini di Jakarta. Beliau katakan bahwa Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Anggaran yang disiapkan pemerintah Indonesia itu dialokasikan untuk kebutuhan retrofit atau penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut. Nah loh. Jadi sekarang jelas ya bos, bagi kalian yang masih bertanya-tanya, kebingungan, mana ada negara yang mau hibahkan kapal induk. Nah ini udah jelas bos, disebutkan langsung hibah. Karena alutsista yang statusnya sudah pensiun itu biasanya memang tak bisa dijual bos, tapi dihibahkan. Dan berdasarkan pernyataan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait, jelas jadi kapal induk ini hibah tapi bukan berarti gratis total. Tetap kita keluar duit bos, karena masih ada biaya retrofit alias biaya upgrade, modernisasi bahkan modifikasi agar sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut. Dan tak cuma itu, yang bikin tambah serius, Kemhan dan TNI pun disebut juga sudah menyiapkan calon awak kapal. Ini artinya para personel sudah dipilih, sudah dibina, dan mungkin sudah dilatih. Walaupun jumlahnya belum diumumkan, Brigjen Riko Sirait memastikan mereka adalah prajurit berpengalaman di bidang perkapalan. Dan sesuai dengan bocoran lembaga KRIS kemarin, para awak kapal ini akan diurus oleh Italia. Jadi jelas, ini bukan awak dadakan yang baru belajar parkir kapal semarin sore bos. Namun ini para personel TNI pilihan. Jumlahnya admin tak tahu berapa karena tak disebutkan. Tapi ya, kalau admin ceki-ceki di internet, awak kapal atau krunya itu perlu sekitar 550 orang bos. Kemudian staf komando 100 orang, jadi sekitar 650 orang. Belum lagi kru dan operator penerbangannya, mungkin jadi sekitar 800 orang. Tapi itu angka sebelum di retrofit ya. Karena maklum saja kapal ini sudah tua, bukan yang modern-modern kali bos. Makanya masih pakai banyak personel, karena usia kapal ini sudah sekitar 40 tahun. Sehingga proses retrofit dan modernisasi nanti akan jadi kunci. Mulai dari mesin, kemudian sistem radar, avionik, sampai integrasi dengan sistem tempur TNI Angkatan Laut, semuanya disesuaikan. Dan mungkin setelah di retrofit nanti, awak kapalnya akan berkurang bos. Karena sistem-sistem yang dulunya mungkin masih manual, nah setelah di retrofit bisa dibuat jadi otomatis dan tidak memerlukan personel lagi. Jadi jelas ini bukan cuma soal gengsi punya kapal induk, tapi soal kesiapan operasional jangka panjang Indonesia bos. Kalau semua proses negosiasi selesai dan administrasi hibah lengkap ya, maka Indonesia akan lanjut resmi masuk ke dalam klub negara dengan kapal induk operasional. Secara geopolitik pesannya jelas bos, Indonesia bukan lagi sekedar negara maritim biasa, tapi kini dengan kekuatan maritim yang naik kelas. Oktober 2026 nanti saat HUT TNI, targetnya kapal ini sudah ada di Indonesia bos. Dan kalau sampai target, maka itu akan jadi momen sejarah besar di mana untuk pertama kalinya sejak 81 tahun lalu TNI berdiri, ini kekuatannya diisi dengan armada kapal induk. Nah, kini mari kita tunggu saja bersama kehadiran kapal induk ini di Indonesia. KRI Gajah Mada, mantap, mantap jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.